Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami banggakan teman-teman rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di program studi Pendidikan Jasmani. Alhamdulillah pada semester ini kita bertemu kembali di mata kuliah yang lain dengan kondisi yang berbeda dan tetap harus kita syukuri bersama-sama teman-teman bahwasanya ada hikmah di balik semua kegiatan yang berbasis teknologi ini. Jadi teman-teman secara tidak langsung bahkan bisa menikmati mata kuliah ataupun pembelajaran via daring dimanapun teman-teman berada. Nah, pada hari ini, insya Allah, Bapak akan memberikan sedikit prolog berkaitan dengan mata kuliah pembentukan kondisi fisik. Jadi, untuk semester ini pembentukan kondisi fisik nanti akan terus berhubungan karena ini memang basis atau dasar dari semua kecabangan olahraga yang nanti insya Allah akan kita lalui bersama di beberapa mata kuliah di semester-semester depan. Akan tetapi untuk dasar kondisi fisik ini memang sangat penting, teman-teman. Jadi semua nanti akan berkaitan, baik itu sepak bola, atletik, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, dan lain sebagainya. Itu dasar fundamental utama adalah yang dipakai kondisi fisik. Khususnya teman-teman di pendidikan jasmani, di olahraga, jikalau memang tidak memiliki kondisi fisik, pembentukannya kita tidak maksimalkan, ya nanti tidak akan mencapai target minimal di saat nanti mengikuti program mata kuliah di kecabangan, khususnya di keprodian. Saya akan coba share screen nanti beberapa materi-materi perkuliahan yang harus kita lalui berkaitan dengan video, berkaitan dengan bahan ajar yang Bapak pakai, terus kemudian nanti untuk rencana pembelajaran seperti apa, Bapak akan coba tampilkan di sini. Ini adalah rencana pembelajaran semester, khususnya untuk mata kuliah kondisi fisik. Jadi untuk capaian pembelajaran masih sama ya, tapi lebih ke arah capaian pembelajaran yang di mata kuliah khususnya nanti teman-teman memang dituntut untuk mengerti berkaitan dengan kondisi fisik. Jadi menganalisis gerak, terus kemudian berkaitan dengan gerakan-gerakan di kondisi fisik itu seperti apa, terus kemudian di kondisi fisik itu harus ada sirkuit training dan lain sebagainya, terus kemudian post training itu teman-teman juga harus lalui agar nanti ke depan ketika teman-teman bertemu dengan mata kuliah kecabangan seperti atletik, sepak bola dan lain sebagainya, teman-teman akan mengerti khususnya di semester-semester depan. Karena di semester-semester awal ini basisnya teman-teman lebih mematangkan untuk lebih membentuk untuk kondisi fisik teman-teman seperti itu. Nanti seperti biasa kita ada 16 kali pertemuan dengan 2 kali ujian di tengah semester dan di akhir semester. Teman-teman nanti akan belajar sedikit banyak ya. Jadi berkaitan dengan materi pembelajaran apa itu sirkuit training, apa itu beban, apa itu momen dan overload, apa itu kita harus menganalisis gerakan-gerakan yang berkaitan dengan sirkuit training dan pembentukan kondisi fisik itu sendiri, khususnya untuk kecabangan. Di kelas ini kan ada beberapa teman-teman yang memang fokus di keatletan untuk seperti voli, pencaksilat, dan sepak bola. Jadi nanti kita akan coba sedikit mengotak-atik berkaitan dengan pembentukan kondisi fisik yang akan kita laksanakan seperti itu. Untuk beberapa buku yang Bapak pakai, ini sebenarnya ada tambahan. Ini Bapak lupa cantumkan karena memang sudah
ACC oleh Pak Kapolri, ada tambahan buku dari Bapak di nomenklatur nomor 7 di pendukung ya. Jadi nanti Waskito Aji Suryo Putro sendiri di tahun 2022 alhamdulillah Bapak sudah merilis buku di fokus pembentukan kondisi fisik, karena fokus Bapak di ahli ilmu fisiologi olahraga untuk fitness, jadi untuk kebugaran. Jadi berkaitan langsung dengan kondisi fisik. Jadi sekalian Bapak kembangkan bahan ajarnya untuk teman-teman nanti bisa pahami. Ada beberapa buku-buku yang memang belum saya cantumkan di sini, seperti ada di sport psikologi, karena hubungannya juga dengan psikologi teman-teman ya. Ya semua berkaitan, di dunia olahraga itu semua berkaitan, bahkan dengan matematika pun kita juga berkaitan, seperti itu. Nah, untuk eh, pertemuan pertama, di minggu pertama nanti kita akan banyak ngobrol berkaitan dengan ruang lingkup pembentukan kondisi fisik itu seperti apa saja. Jadi Bapak nanti akan coba menjelaskan berkaitan definisinya, pengertian umum dan sebagainya seperti biasa lah. Jadi apa itu namanya, beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan kondisi fisik nanti kita akan cantumkan, akan berikan seperti itu. Di sini sebenarnya untuk daring ya, akan tetapi memang karena keadaan COVID ini yang membuat kita mendadak, serba mendadak, jadi belum sempat Bapak ganti, jadi masih ke tatap muka luring. Jadi seharusnya kita bertemu pada pagi hari ini, akan tetapi karena posisi Bapak juga di pulau, jadi uh, mungkin nanti akan kami share di LMS, terus kemudian kami infokan ke teman-teman melalui grup WA, kemudian teman-teman bisa download video ini dan beberapa materi-materi yang lain. Selain itu, di minggu kedua dan ketiga, kita nanti akan fokus ke arah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kondisi fisik seperti apa. Jadi, teman-teman nanti akan kami berikan beberapa materi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang membentuk kondisi fisik, mungkin gizi, terus kemudian mungkin di anatomi tubuhnya, dan lain sebagainya, terus kemudian faktor-faktor yang lain yang bisa mempengaruhi kondisi fisik itu sendiri. Bahkan, beberapa hal berkaitan dengan mental, psikologi itu pun kita nanti akan sampaikan. Di minggu keempat dan kelima, di sana kita coba lebih fokus. Di kondisi fisik itu banyak beberapa gerakan yang memang berkaitan dengan kondisi pembentukan kondisi fisik itu sendiri ya, seperti speed, agility, kemudian endurance, strength, kekuatan, bahkan berkaitan dengan kecepatan, ya nanti kita ngomongnya di sirkuit training seperti itu. Di sirkuit training itu gerakannya seperti apa saja, Pak. Terus kemudian hal-hal apa saja yang new, hal-hal apa saja yang bisa baru kita pahami nanti untuk kita implementasikan di sekolah sebagai tenaga pengajar, ataupun mungkin nanti di kurikulum Merdeka Belajar ini kan kita sudah fokus tidak hanya membentuk teman-teman untuk sebagai pengajar, akan tetapi teman-teman juga berfokus bisa profesi pengembangannya sebagai instruktur, pelatih, terus kemudian sport measure, berkaitan dengan sport tourism, banyak banyak hal. Jadi nanti kondisi fisik itu berdampak ke banyak hal seperti itu, khususnya nanti untuk mempersiapkan teman-teman di era-era sekarang yang berkaitan dengan tidak hanya fokus untuk menjadi satu profesi tapi multi profesi ya, seperti itu. Kemudian di pertemuan selanjutnya di 6 ke 7 nanti kita coba akan ngomong momen dan overload. Apa itu momen dan overload? Momen dan overload itu berkaitan dengan beban apa saja yang memang nanti akan kita terima ketika kita melakukan sirkuit training itu sendiri, yang tadi Bapak jelaskan berkaitan dengan strength, conditioning, terus kemudian speed, agility, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan ke-8-nya seperti biasa kita akan ada ujian tengah semester yang mungkin nanti secara kondisional mungkin Bapak minta teman-teman mengerjakan beberapa soal di tengah semester ini. Kalau untuk yang di akhir, karena memang sekarang daring ini kita harus pintar-pintar untuk membuat suatu rencana dan hasil. Jadi kami mungkin nanti di semester akhir, mohon maaf, di pertemuan akhir, di pertemuan ke-16 kami minta teman-teman membuat video gerakan-gerakan di sirkuit trainingnya seperti itu. Di pertemuan selanjutnya kita sudah praktek ya sebenarnya di pertemuan ke-6, 7, kemudian sampai akhir itu kita sudah praktek sebenarnya untuk
sirkuit training di pembentukan kondisi fisik ini. Akan tetapi mungkin nanti di demonstrasinya bisa kita lihatkan beberapa video yang nanti juga Pak Aji akan sampaikan di sini. Nanti teman-teman bisa akses linknya di LMS bisa, terus kemudian di YouTube Bapak pun juga bisa, dan kemudian Bapak bisa share seperti itu. Teman-teman nanti di pertemuan ke-9 ini harus sudah bisa menganalisis gerakan sirkuit training apa saja. Misal gerakan-gerakannya apa saja, high impact interval training, atau Tabata movement, atau gerakan-gerakan yang lebih detail ke arah sirkuit training. Nanti kita ituin apa? Nanti kita perdalam bersama-sama. Di pertemuan 10 ke 11, teman-teman nanti akan lebih detail lagi untuk memperagakan atau mampu mengerti, memahami, dan menjelaskan, menganalisis gerakan-gerakan pada sirkuit training. Pak, kok kalau olahraga silat harus itu ya gerakannya? Pak, kalau untuk olahraga sepak bola kok harus itu ya gerakannya? Jadi seperti itu. Jadi kita lebih menganalisis gerakan sambil mempraktekkan impact-nya ke arah otot, ke arah jaringan, itu apa-apa saja nanti kita akan analisis secara bersama-sama di situ. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita masih fokus sampai di pertemuan ke-15, nanti akan bermacam-macam. Di gerakan sirkuit training itu sangat banyak, teman-teman ya. Jadi sangat banyak, terus kemudian nanti akan kita padu-padankan dan akan kita kombinasikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhannya teman-teman yang untuk pencaksilat seperti apa, untuk sepak bola seperti apa, untuk bola voli, bulu tangkis, renang, dan sebagainya itu seperti apa, kita akan padu-padankan dan combine seperti itu. Di sepak bola itu perlu kecepatan. Sama halnya juga dengan di bulu tangkis contohnya, tapi berbeda. Nah, di situ kita bisa analisis bersama-sama seperti itu. Di pertemuan terakhir, pertemuan ke-16 ini teman-teman sudah selesai, dan nanti Bapak minta untuk membuat suatu video ya berkaitan dengan cabang olahraga masing-masing. Kemudian teman-teman bisa mempraktekkan gerakan-gerakan sirkuit trainingnya seperti apa, seperti itu. Itu untuk rencana pembelajarannya, teman-teman ya. Ada beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian kita menuju lagi ke arah, sebentar, ya ini dia. Bentar. Di materi slide juga Bapak sudah siapkan, ada sebenarnya beberapa resume ya, beberapa resume untuk apa itu kondisi fisik, Pak, tes macam-macam tesnya seperti apa yang tadi Bapak sudah sampaikan, ada endurance, ada strength, speed, flexibility, balance, dan sebagainya. Terus kemudian kita tahu, kita analisis satu persatu sesuai dengan kecabangan kebutuhan teman-teman. Ada endurance itu tipe tesnya apa saja, strength itu tipe tesnya apa saja, terus kemudian apa itu namanya, ini macam-macam tesnya ya teman-teman ya. Untuk speed itu latihannya apa-apa saja, ada lari 6 detik, 30, 40 meter, 50, 60, bahkan sampai lari cepat 50 yard bahkan ada. Kemudian di flexibility ada macam-macam tesnya, apa yang bisa kita lakukan. Di balance itu, di keseimbangan juga ada macam-macam. Sampai terakhir nanti kita di pertemuan baru Bapak buatkan slide sampai ujian apa di UTS ya teman-teman ya. Untuk latihan-latihan agility ada hexagon test, squat thrust, shuttle run, dan lain sebagainya. Terus kemudian ini referensi yang Bapak pakai, jadi teman-teman bisa lihat sebentar. Ini untuk buku Bapak yang nanti akan teman-teman pelajari, kondisi fisik olahraga. sama halnya sama. Bapak resume dari beberapa buku-buku internasional.
faktor-faktor yang berperan dalam macam prestasi di kondisi fisik khususnya ya. Ini kita ngobrol secara umum dulu, baru nanti prinsip-prinsip latihan seperti apa, komponen faktor latihan seperti apa, terus latihan dan metodenya seperti apa, yang nanti endingnya juga akan bergeser ke arah tes, beberapa tes di macam kondisi fisik itu sendiri, seperti itu. Nanti bisa diakses di LMS teman-teman ya untuk ininya. Bapak stop dulu, terus kemudian ini yang belum Bapak sampaikan tadi, ada materi sport psikologi. Jadi Bapak tadi bilang ya, jadi olahraga ini hubungannya banyak sekali dengan matematika, kita ngobrol dengan orang IPA, kita ngobrol dengan orang biologi, kita ngobrol bahkan dengan orang yang hubungannya dengan mental pun kita ngobrol ya teman-teman ya. Alangkah luar biasanya kalian teman-teman berkuliah di olahraga. Kita ngobrol masalah psikologi ini sendiri pun juga banyak sekali konten yang bisa kita nanti akan coba remark dan akan coba kita bedah bersama, itu berkaitan dengan motivation, management, competitive stress di elite sport, terus kemudian ada confidence, ada sport psychology in practice, sport career termination dan lain sebagainya. Dan endingnya memang semua ini akan berkaitan dengan pembentukan kondisi fisik. Nanti di tengah-tengah di analisis gerakan-gerakan di sirkuit training akan Bapak jelaskan, akan Bapak komparasikan dengan referensi yang memang teman-teman akan terima, seperti itu. Kemudian di YouTube sendiri, teman-teman bisa lihat ya. Mohon maaf iklan. Are you ready? 5, 4. Bapak pause dulu. Jadi, wah ini baterainya juga udah habis. Bentar. Kita percepat saja ya. Jadi di beberapa pembentukan kondisi fisik itu gerakannya sudah terangkum di Tabata workout atau Tabata movement. Jadi penemuan terbaru itu high impact interval training itu bisa dipakai juga untuk membantu membentuk kondisi fisik seseorang. Tidak hanya atlet ya ini ya, bahkan ya. Jadi kita nanti bergeser pemikirannya. Teman-teman kan untuk prestasi, tapi kita lebih ke arah teman-teman nanti di pengembangan profesinya yang benar-benar mau jadi instruktur. Jadi bisa ke situ. Nanti kita sama-sama lihat. Ini contoh-contoh kecilnya saja ya. Di Tabata movement ada jumping jack. Di situ kita bisa lihat berapa repetisinya, gerakannya seperti apa, terus kemudian waktunya seperti apa, gerakannya seperti apa. Di sana bisa kita lihat gerakan jumping jack itu hubungannya sampai atas sampai bawah itu kena semua di bagian-bagian otot ya, dan bentuk memang bener-bener bentuk untuk kondisi fisik seperti itu teman-teman. Ini contoh jumping jack. Gerakan yang baik dan benar seperti apa juga sudah ada di sini. Ada istirahatnya, ada restnya, terus kemudian down dog pulse, gerakan seperti ini kan kita memang harus kuasai betul dan sangat luar biasa. Life will pass me by if I don't open up my eyes. That's fine by me. That's fine by me. Simple ya gerakannya ya. Tapi ini impact-nya luar biasa. Ada alternatif kardial. Jadi lebih ke arah sikap lilin ya. Bukan sikap lilin, tapi sikap pesawat terbang. Kalau teman-teman ingat di senam lantai dasar di semester kemarin, teman-teman dapat gerakan ini. Dan semua berhubungan ke arah kondisi fisik. Seperti itu, jadi sangat
sangat banyak sekali hal-hal yang memang sebenarnya Bapak rindu sekali ya untuk sampaikan ketika kita bertatap langsung, karena Bapak juga pasti akan bersemangat untuk mencari keringat bersama-sama, akan tetapi keadaan yang memang masih masih menghalangi kita untuk bertatap muka. Jadi teman-teman mau bersabar, tetap terus belajar, jangan lupa, pertemuan minggu depan, kita akan confirm lagi kalau semisal memang Bapak ada tugas di luar daerah lagi, teman-teman nanti bisa nikmatin via video di channel YouTube bisa, kemudian dilihat di LMS juga bisa. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah membersamai Bapak pada pagi hari ini. Ini karena Bapak posisi di pulau, jadi listrik juga sebentar lagi akan mati, jadi mohon maaf sekali lagi tidak bisa membersamai yang lama. Intinya di perkuliahan awal ini Bapak ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah berkaitan dengan rencana pembelajaran yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih sekali lagi teman-teman, jaga kesehatan terus, jaga kondisi, jangan lupa olahraga, terus kemudian manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar di rumah, terus mandiri, terus kemudian kalau misal memang ada waktu ke kampus, kita bisa distancing ya, tapi kita bisa ngobrol-ngobrol seperti itu. Yang jelas kita harus hormatin keputusan dari pimpinan bahwasanya memang kita walaupun di daerah 3T kita masih masih tertib dalam melakukan proses social distancing dalam pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya.